Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang kalian yang saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di Aku Laku ya teman-teman. Jadi banyak banget yang memang kesulitan untuk membayar tagihan di Aku Laku dan mau berusaha untuk mencicilnya. Nah, bisa nggak sih kita mencicil tagihan Aku Laku? Sebagai contoh, misal hutang 1 juta, namun di saat jatuh tempo itu kita nggak punya uang 1 juta, tapi kita cuma mungkin punya uang 100-200 ribu. Nah, kalau kita mencicil sebagian uang itu, bisa nggak sih? Dan kalau kita juga mencicilnya, apakah tetap akan diteror oleh DC atau akan didatangin ke rumah? Nah, oke teman-teman, untuk pembayaran dan masalah tagihan, kalian bisa lihat di bagian tagihan di halaman Aku Laku ya teman-teman. Di situ tertera tagihan ya teman-teman. Nah, di sini, misal ini contoh saya jumlahnya adalah 798. Nah, jika memang pas saat jatuh tempo itu nanti kita harus bayar, ya kita harus bayar full teman-teman. Jika kita membayar tapi nggak sama sesuai nominal yang ada di sini, itu tetap hitungannya kita akan dianggap gagal bayar atau telat. Meskipun kalian sudah bayar setengahnya sekalipun teman-teman. Jadi nggak bisa ya kita sistem mencicil seperti itu nggak bisa, karena itu tetap akan dihitung telat dan itu akan mengurangi kredit poin di Aku Laku kalian. Jadi kalau boleh dibilang ya kalian bayar cicil itu nggak ngaruh sebenarnya teman-teman. Lebih baik kalian simpen aja karena bunga berjalannya itu tetap hutang pokok kalian. Sebagai contoh seperti ini ya, ini total tagihan saya adalah 798. Anggap aja ini 800 ribu. Nah, ketika saat jatuh tempo nanti saya nggak bayar nih teman-teman. Saya cuman bisa bayar katakanlah cuma 300 ribu. Nah, nanti ketika saya bayar 300 ribu, besoknya denda pasti akan tetap kehitung. Nah, ngitungnya dari mana? Ngitungnya tetap dari 800 ribu ini teman-teman. Bukan dari 800 ribu dikurangin yang kalian bayar, misal 200 ribu, bukan dari situ ya. Kalian bayar mungkin ya, kalian bayar 700 ribu pun lah, sisanya kan cuma sisa 100 ribu. Nah, bunganya akan tetap dikenakan atau dendanya tetap dikenakan per 800 ribu. Nah, inilah nggak enaknya aplikasi pinjaman online atau paylater. Semoga sampai sini kalian paham ya teman-teman tentang masalah cicil-mencicil ini. Dan jika kalian memang kesusahan dan tidak bisa melakukan pembayaran seperti ini, nah kalau kalian pakai fitur mencicil, kalian harus mengajukannya secara resmi ya. Nah, cara mengajukannya bagaimana? Kalian perhatikan cara berikut ini teman-teman. Nah, saat kalian memasuki tagihan di sini, nah di sini pasti akan muncul ajukan cicilan tagihan teman-teman. Nah, itu baru kalian bisa mencicil. Tapi kalau hutang kalian yang di sisa tagihan ini tidak muncul tulisan atau tombol untuk ajukan cicilan tagihan, berarti kalian tidak bisa mengajukan teman-teman. Itu ya. Nah, ketika kalian klik ajukan cicilan tagihan seperti ini, akan muncul halaman seperti berikut teman-teman. Jadi jumlah yang harus dibayar tagihan kita adalah 1,2. Contoh ya ini ya. Lalu sebagian dari cicilan tagihan ini harus dibayar terlebih dahulu. Nah, baru kalian bisa nih bayar 373 dulu. Nah, baru sisanya kalian bisa bayar di berikutnya, teman-teman. Nah, setelah konfirmasi percicilan, kamu perlu menyelesaikan pembayaran dalam waktu 108 jam untuk menghindari adanya kegagalan dana pengajuan pembiayaan ulang. Jadi 373 ini harus kalian bayar segera ya, sebelum 108 jam. Nah, sekarang bagaimana untuk sisanya? Apakah bisa dicicil dalam waktu lama atau enggak? Nah, kalau misalnya di bawah 1 juta, ini cuman bisa satu kali aja ya teman-teman. Jadi 373 saat jatuh tempo, lalu sisanya akan kalian bayar di 1 bulan ke depan teman-teman. Jadi bulan depannya baru kalian bisa ajukan cicilan. Nah, ini baru lebih masuk akal dibandingkan kalian bayar cicilan tanpa ada persetujuan atau kesepakatan dengan Aku Laku. Karena itu ibaratnya kalian sia-sia aja. Lebih baik uangnya kalian tabung di rumah, begitu kumpul kalian bayarkan. Itu sama aja kok teman-teman, mau kalian bayarkan berapa, itu DC juga tetap bakal datang. DC juga nggak mau peduli kalian udah bayar berapa, yang penting kalian lunas aja. Karena data yang kalian cicili itu nggak masuk ke DC-nya teman-teman. Yang masuk informasi ke DC-nya adalah total hutang pinjaman kalian aja teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalian nggak bisa langsung asal-asal aja transfer untuk pembayaran, karena ngerinya resikonya juga kalau pembayarannya nggak masuk ya agak susah juga ngurusnya. Jujur aja terus terang, misalnya kalian hutang 1 juta, kalian nggak ada duit, kalian bayar 300 ribu dulu. Nah, ketika uang pembayaran kalian tuh nggak masuk, itu kalian akan kesusahan untuk mengurusnya teman-teman. Larinya kemana ini duit? Kalian harus ngajuin ke Aku Laku, kirim bukti dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kalian ajukan aja sesuai ini. Kalau memang kalian belum ada uangnya, gak usah dibayar dulu, kalian simpen. Kalau ketika ada kumpul uangnya baru kalian bayar teman-teman. Jadi DC itu bakal datang ke rumah kalian kalau udah lebih dari 90 hari ya. Jadi kalian masih ada waktu nih, kesempatan 3 bulan untuk menabung untuk membayar hutang-hutang kalian teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.